Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali baitihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa 'amalan shalihan. Ma'asyiral mustami'in, para pendengar yang kami muliakan, alhamdulillah, mari sama-sama kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lupa mari kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan duduk sila kita mendengarkan kajian ini bersama-sama menjadi pembuka jalan datangnya rahmat kasih sayang Allah dan keberkahan yang sebesar-besarnya dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral mustami'in, para pendengar yang kami muliakan, sebelumnya kami ucapkan ribuan terima kasih atas kesediaannya untuk ikut bersama-sama Majlis Ta'lim Al-Fityan, duduk mengkaji kitab Talbis Iblis karya Al-Imam Abul Faraj Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, dalam rangka menghidupkan sepertiga akhir dari malam Ramadan, yang mana biasanya di sepertiga akhir malam Ramadan inilah Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yang mana malam itu kita kenal dengan istilah Lailatul Qadar, yang dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut bahwasanya Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Maka dalam rangka mengejar kemuliaan malam Lailatul Qadar yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, maka kami mengajak kepada teman-teman sekalian untuk menghidupkan 10 malam terakhir atau sepertiga akhir dari malam-malam Ramadan dengan berbagai amalan sunnah, seperti melaksanakan salat, ya, qiyamul lail, kemudian kita membaca Al-Quran, dan mengisi waktu kita dalam rangka mengamalkan amalan sunnah tersebut, dan dalam rangka menuju waktu sahur untuk menyantap hidangan sahur bersama-sama. Maka kami mengajak teman-teman sekalian, para ikhwan, para akhwat, untuk sama-sama duduk sejenak mendengarkan kajian yang bermanfaat dari kitab Talbis Iblis yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Jauzi. Nanti sebelum kita akan mulai dalam pertemuan pertama ini atau dalam kajian pertama ini, mungkin saya akan terlebih dahulu nanti memperkenalkan bagi yang belum kenal, ya, memperkenalkan kitab Talbis Iblis yang sangat luar biasa dahsyat ini. Walaupun saya tahu di antara yang ikut di dalam grup ini, dalam kajian kita ini, tidak semuanya yang betul-betul awam. Ada yang saya perhatikan para mubaligh, para ustadz, bahkan yang bacaan kitabnya juga bagus, pengetahuan bahasa Arab dan pengetahuan agamanya juga alhamdulillah mantap setahu saya. Tapi saya faham kenapa dia ikut di grup kita ini sama-sama belajar, bukan karena saya yang lebih faham, atau bukan karena beliau ingin mendengarkan pengetahuan baru yang saya sampaikan, tapi saya yakin semuanya semata-mata karena memang duduk dalam majelis ilmu itu adalah perkara yang mulia, di mana para malaikat akan mendoakan ampunan kepada kita. Maka saya faham betul ketawaduan para guru-guru yang juga ikut di dalam grup ini, bahwasanya tidak ada tujuan lain semata-mata kita semua ingin sama-sama meraih keberkahan, ya, dalam hidup, baik di dunia terlebih lagi di akhirat, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik, dalam pertemuan pertama ini yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu adalah tentang sekilas seputar kitab Talbis Iblis, dan juga sekilas tentang penulisnya. Jadi kitab Talbis Iblis ini adalah kitab yang secara bahasa, ya, dari namanya talbis itu adalah masdar dari kata labbasa yulabbisu talbisan, yang maknanya secara bahasa ialah memakaikan. Nah, memakaikan. Misalnya ada anak kecil lalu pakaiannya dipakaikan
oleh orang tuanya kepadanya, maka kita bisa menyebutnya labbasal walidu waladahu. Si orang tua memakaikan pakaian kepada anaknya, atau bisa juga disebut dengan albasa yulbisu ilbasan. Jadi secara bahasa labbasa maknanya memakaikan. Adapun yang dimaksud dengan kata talbis di dalam kitab Imam Ibnul Jauzi ini, sebagaimana yang disebut oleh Imam Ibnul Jauzi sendiri di dalam muqaddimah kitab beliau ini, bahwa yang dimaksud dengan talbis itu ialah izharul batil bi suratil haqq, menzahirkan atau menampakkan sesuatu yang batil dengan gambaran yang hak. Nah, artinya godaan manusia atau perangkap godaan iblis atau godaan syaitan terhadap manusia dengan cara menampakkan sesuatu yang batil itu seakan-akan baik. Nah, dan ini adalah perangkap yang lumayan banyak menjerat manusia, karena sejahat-jahatnya manusia ketika dia melakukan suatu perbuatan yang jelas-jelas batil, jelas-jelas jahat, jelas-jelas maksiat, ya, sejahat-jahat manusia dia akan mengakui bahwasanya perbuatan itu batil, perbuatan itu maksiat, sehingga kemungkinan dia untuk bertaubat di kemudian hari itu masih terbuka lebar, karena dia tahu betul itu perbuatan salah. Sehingga nanti suatu saat ketika hatinya sudah lunak menerima nasihat, ketika imannya semakin menanjak karena duduk bersama orang-orang yang baik, dia akan mudah untuk menyesali perbuatan masa lalunya, sehingga dia akan peluang dia akan bertaubat itu sangat besar. Tetapi kalau itu talbis, perangkap iblis, perangkap syaitan kepada manusia dengan cara menampakkan sesuatu yang batil seakan-akan hak, nah ini menyebabkan orang yang terjerumus pada talbis atau perangkap syaitan tersebut susah untuk bertaubat. Kenapa demikian? Karena dia memandang perbuatan yang buruk itu sebagai perbuatan baik. Dia tidak tahu bahwasanya perbuatan dia itu perbuatan yang buruk. Dia tidak mengerti bahwasanya perbuatan dia itu perbuatan yang batil, perbuatan sesat. Karena syaitan telah menghias perbuatan itu di depan matanya, sehingga dia melihat perbuatan yang batil itu justru sebagai perbuatan yang hak. Perbuatan yang batil itu justru dalam pandangan dia sebagai perbuatan yang saleh. Bahkan perbuatan yang batil itu dalam pandangan dia menjadi seakan-akan perbuatan yang dianjurkan dalam agama. Nah, ini yang susah. Kenapa susah? Karena dia tidak merasa itu salah, bahkan dia merasa dia sedang memperjuangkan yang hak, bahkan dia merasa dia sedang memperjuangkan agama yang benar, faham yang benar, cara pandang yang lurus, bukan justru malah bertaubat, maka semakin hari akan semakin menggila. Karena dia merasa dia memperjuangkan yang benar. Coba, siapa orang yang tidak ingin memperjuangkan kebenaran? Ya. Nah, sayangnya kebenaran yang dia bayangkan sebagai kebenaran itu ternyata adalah perbuatan yang batil. Tapi karena perbuatan yang batil itu telah dipakaikan pakaian yang indah oleh iblis, maka muncullah gambaran seakan-akan perbuatan batil itu adalah perbuatan yang hak, perbuatan yang benar, sehingga orang tersebut akan mati-matian memperjuangkannya, dan kesempatannya untuk bertaubat itu sangat kecil. Karena dia tidak melihat perbuatannya itu sebagai perbuatan yang salah. Nah, disinilah hebatnya kitab ini. Jadi Al-Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Talbis Iblis ini ingin membongkar kepada kita bagaimana perangkap-perangkap yang memang disiapkan oleh iblis, yang pada umumnya menjerumuskan manusia untuk masuk ke dalam perangkap itu. Nah, bagaimana indahnya nanti syaitan menghias perbuatan tersebut seakan-akan perbuatan itu menjadi perbuatan yang baik, perbuatan yang benar. Nah, dan kitab ini ya kandungannya sebenarnya bukan hanya sebagaimana yang saya sebutkan di dalam poster kajian yang disebar oleh anggota majelis, yaitu berkaitan dengan perangkap syaitan kepada orang awam. Tidak, tapi kitab ini sangat luas sekali. Karena yang terkena talbis atau perangkap syaitan ini bukan hanya orang awam, tapi dari kalangan awam sampai pada kalangan ulamanya itu kena talbis. Nah, jadi kitab ini sangat bermanfaat karena beliau memberikan kepada kita gambaran begini loh triknya iblis, triknya syaitan dalam menjerumuskan umat manusia. Maka kita mesti berhati-hati.
Nah, jadi dengan adanya kitab ini, kita diberikan panduan lah atau semacam guidelines bagaimana caranya agar kita menghindarkan tipuan mereka. Di antara talbis syaitan atau talbis iblis yang beliau jelaskan dalam buku ini, pertama nanti beliau akan menjelaskan tentang talbis iblis kepada kelompok filosof atau kelompok filosofer atau ahli filsafat dan kelompok-kelompok ateis. Bagaimana syaitan menggambarkan kepada mereka bahwa ateisme itu adalah sesuatu yang benar. Ateisme itu sesuatu yang kritis. Berfilsafat dalam pengertian filsafat barat itu adalah sesuatu yang mencerdaskan akal. Nah, jadi beliau menjelaskan bagaimana triknya syaitan membuat mereka merasa bahwa dengan berfilsafat ala barat dan menjadi seorang ateis itu adalah sesuatu yang benar. Nah, dan bagaimana bantahannya itu beliau jelaskan dalam kitab ini. Tapi karena bukan itu pembahasan utama kita, nanti insyaallah kalau Allah berikan pada kita waktu dan umur yang panjang, badan yang sehat walafiat, insyaallah kita akan bahas kajian itu pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Kemudian nanti beliau menjelaskan bagaimana iblis mentalbis kelompok khawarij dan kelompok rafidah serta para penyembah berhala. Khawarij ini dulu ada satu kelompok pada masa dulu ya, pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, yang mereka menjadi bughat, menjadi pemberontak dan membunuhi kaum muslimin yang taat kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian kitab ini juga nanti menjelaskan talbis ataupun perangkap syaitan kepada para ulama dalam berbagai bidang. Beliau nanti menjelaskan bagaimana talbis iblis atau perangkap iblis kepada ahli qiraat, para ulama ahli qiraat. Kemudian para ulama ahli hadis. Nah, itu lumayan lumayan mencengangkan bagi kita kalau membaca kitab ini. Kita ternyata para ulama-ulama besar yang berkecimpung dalam berbagai bidang juga itu sangat mudah sekali sebenarnya terjebak pada perangkap syaitan ini kalau tidak hati-hati. Makanya beliau menulis kitab ini juga bukan hanya nasihat kepada kita yang awam, tapi kitab ini juga menjadi nasihat kepada para ulama. Itu sebab kenapa Imam Ibnul Jauzi diberikan gelar oleh sebagian ulama sebagai wa'izul ulama, sebagai orang yang atau ulama yang wa'iz. Wa'iz itu maknanya pemberi nasihat. Nah, dia ini semacam penasihat bukan hanya kepada kepada orang awam, tapi juga pemberi nasihat kepada para ulama dalam segala bidang ilmu agama. Beliau juga dalam kitab ini menjelaskan talbis ataupun tipuan iblis kepada para fuqaha, ahli-ahli fikih, kemudian kepada para pemimpin, kemudian kepada para penceramah, para mubaligh, para ustaz yang setiap hari menyampaikan ilmu agama. Itu ada talbis ataupun perangkap iblis sendiri yang kadang-kadang tidak disadari oleh para ustaz, para penceramah. Maka kitab ini juga sangat penting sebenarnya untuk dibaca oleh para penceramah, para ustaz, para pemberi nasihat di tengah-tengah masyarakat. Kemudian kitab ini juga membahas talbis iblis pada ulama ahli bahasa dan para penyair. Kemudian kitab ini juga membahas bagaimana iblis mentalbis, memperangkap seseorang pada saat orang tersebut melaksanakan ibadah. Nah, seperti bagaimana iblis ya memperangkap kita pada saat kita melakukan istinja, melakukan wudu, kemudian melaksanakan azan, melaksanakan salat malam, membaca Al-Quran, puasa, haji. Dan bagaimana iblis mentalbis atau memperangkap seorang muslim ketika dia telah bertawakal kepada Allah, dan bagaimana iblis ya mentalbis para mujahid yang sedang ikut berjihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan enggak tanggung-tanggung iblis juga telah membuat perangkap kepada orang yang melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi ada trik-trik iblis yang beliau paparkan di sini, yang kalau kita tidak tahu bagaimana iblis memerangkap orang, khawatirnya kita merasa kita sedang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, kita merasa kita sedang melaksanakan perang, berjihad, menjadi mujahid di jalan Allah, kita merasa kita sudah menjadi seorang ulama yang pakar dalam bidang tertentu, enggak taunya ternyata kita telah terperangkap oleh talbis iblis. Kita pikir kita sedang melaksanakan suatu kesalehan, ternyata apa yang kita kerjakan itu justru sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang sebenarnya justru menjerumuskan kita sendiri di dalam lubang kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral mustami'in, para pendengar sekalian, kemudian kitab ini juga membahas tentang talbis iblis pada orang yang zuhud dan ahli ibadah. Ahli ibadah yang hari-harinya ibadah,
yang hatinya ikhlas semata-mata karena Allah, yang menghabiskan malam harinya dengan doa, dengan sujud, dengan berzikir, bertafakkur, membaca Al-Quran, orang-orang yang zuhud, yang tidak terlalu mementingkan urusan dunia, maka ini juga ada perangkap yang disiapkan oleh iblis yang diterangkan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi dalam kitab tersebut. Kemudian beliau juga dalam kitab ini menjelaskan bagaimana perangkap iblis kepada kelompok sufi yang mutasawwif. Nah, beliau dalam kitab ini banyak menghabiskan lembaran-lembaran kitabnya untuk mengkritik kaum sufi dengan cara menjelaskan bagaimana perangkap syaitan yang telah menjerat sebahagian orang-orang yang mengaku sebagai sufi. Walaupun sebenarnya mereka bukanlah sufi sungguhan, tapi mutasawwif, orang yang seakan-akan sufi, padahal sebenarnya apa yang mereka yakini sebagai tasawuf itu justru sudah keluar daripada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, jadi tapi beliau bukan anti sufi, karena ada orang salah faham, karena Imam Ibnul Jauzi menuliskan talbis bagaimana perangkap iblis kepada kelompok sufi di dalam kitab ini. Ya, ada orang yang menganggap berarti sebenarnya Imam Ibnul Jauzi ini anti dengan tasawuf. Tidak. Beliau sendiri banyak menulis kitab tentang tasawuf, tentang sufi, tentang ajaran-ajaran sufi, bagaimana cara membersihkan hati. Seperti kitab beliau yang terkenal namanya kitab Sayyidul Khatir. Itu bagaimana beliau sangat luar biasa menjelaskan nasihat-nasihat yang sangat dahsyat berkaitan dengan tasawuf, tentang akhlak, tentang adab, tentang hati, tentang qalbu. Nah, jadi beliau menuliskan talbis tentang bagaimana perangkap iblis kepada kelompok sufi di dalam kitab ini, itu untuk menjelaskan agar para sufi berhati-hati. Nah, karena andai kata itu dianggap sebagai antinya beliau kepada kelompok sufi, jangan lupa dalam kitab ini juga beliau menuliskan talbis iblis kepada para fuqaha, talbis iblis kepada para ahli hadis, talbis iblis kepada ahli qiraat. Andai kata itu difahami sebagai antinya beliau, maka tentulah sebenarnya beliau bisa kita anggap sebagai anti ahli hadis, anti dengan hadis, anti dengan fiqih, anti dengan qiraat. Kan tidak mungkin. Ini sesuatu yang justru tidak rasional. Justru beliau ini, kata para ulama, merupakan sufi. Beliau ini termasuk mutakallim, ahli dalam teologi. Beliau seorang termasuk kalangan fuqaha mazhab Hambali, ahli fiqih mazhab Hambali, dan beliau bergelar al-hafiz dalam bidang ilmu hadis. Artinya muhaddis, ya, seorang ahli hadis yang levelnya telah masuk pada taraf level yang sangat tinggi sekali. Jadi tidak mungkin beliau kita artikan sebagai orang yang anti kepada hadis, anti kepada qiraat, tidak mungkin. Maka sebagaimana beliau menjelaskan talbis ataupun tipu daya serta perangkap iblis kepada ahli qiraat, kepada fikih, kepada ahli hadis, itu bukan berarti beliau anti kepada mereka, tapi hanya memberikan wanti-wanti. Jangan sampai Anda yang ahli bahasa, ahli hadis, ahli fikih, ahli teologi terjebak pada talbis iblis itu. Begitu jugalah kita memahami bahwa penjelasan beliau tentang bagaimana perangkap iblis kepada kelompok sufi itu bukan berarti beliau anti kepada sufi. Bahkan beliau sendiri berkecimpung dalam dunia tasawuf dan menulis banyak karya yang sangat luar biasa tentang ilmu tasawuf. Nah, baik, kita lanjutkan kembali. Selanjutnya dalam kitab ini juga beliau, ya, nanti pada dua bab sebelum bab yang terakhir, beliau menulis satu bab namanya talbis, ya, talbis iblis 'alal awam. Bagaimana talbis ataupun perangkap yang dipasang oleh iblis untuk menjebak orang-orang awam. Nah, kita lah, ya, rata-rata yang ada dalam grup ini, dalam kajian ini, kita ini rata-rata orang awam. Nah, orang awam ini perangkapnya juga khusus. Jadi perangkap yang iblis terapkan kepada para ulama itu beda dengan perangkap yang iblis terapkan kepada orang-orang awam seperti kita. Nah, dan caranya juga lebih unik. Caranya itu dahsyat, yang kadang-kadang kita nggak sadar bahwa ini perangkap. Kita pikir kita melakukan suatu kebaikan, kita pikir kita melakukan sesuatu yang benar, ternyata apa yang kita lakukan itu jebakan. Ya, kalau orang sekarang bilangnya jebakan Batman gitu, ya. Nah, kita masuk pada jebakan iblis, sehingga tanpa kita sadari kita merasa kita sedang melakukan perbuatan yang benar, malah sebenarnya justru kita sedang melakukan perbuatan yang mungkar. Na'udzubillah. Nah, jadi para mustami', para pendengar sekalian yang saya muliakan, itu adalah sekilas tentang gambaran kitab Talbis Iblis yang ditulis oleh Imam Ibnul Jauzi sendiri.
Nah, adapun tentang Ibnul Jauzi sendiri, ini perlu saya sampaikan bahwa ada orang salah faham. Ada dua nama yang mirip-mirip, dua nama ulama yang mirip, tetapi itu dua orang yang berbeda. Berbeda orangnya, berbeda manhajnya, dan berbeda pemikirannya dalam bidang akidah. Nah, yang pertama namanya Al-Imam Ibnul Jauzi, atau yang bergelar Abul Faraj Ibnul Jauzi. Yang satu adalah Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Nah, itu. Adapun yang menulis kitab ini namanya Al-Imam Ibnul Jauzi, atau gelarnya Al-Imam Abul Faraj Ibnul Jauzi. Beliau ini adalah seorang ulama yang hidup pada abad ke-6 ya. Lahirnya 510 Hijriah, wafatnya 597 Hijriah. Hidupnya di abad yang ke-6. Nah, adapun yang satu lagi bernama Al-Imam Ibnul Qayyim, ya, itu adalah ulama abad ke-8. Nah, beliau bukan pengarang kitab ini. Dan Imam Ibnul Jauzi yang mengarang kitab Talbis Iblis ini merupakan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam segi akidah. Beliau ini adalah kelompok Athariyah yang madhabnya lebih cenderung kepada madhab Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, yang mana dalam akidah tidak berbeda dengan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Paling nanti yang membedakan itu dalam masalah takwil kepada asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, takwil kepada sifat. Umumnya ya, pengikut Imam Abu Ja'far At-Tahawi adalah dalam masalah asma dan sifat ini mengikut kepada sebahagian besar ulama salaf, yaitu mentafwid. Ya, mentafwid maknanya menyerahkan makna hakiki suatu sifat yang Allah terangkan dalam Al-Quran, ya, itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebut yadullah fawqa aydihim. Yad Allah di atas yad mereka. Apa makna yad di sini? Kalau secara bahasa artinya tangan. Tapi apakah kata yadullah dalam ayat ini bisa diartikan tangan Allah? Nah, para ulama salaf tidak menyebut demikian. Para ulama salaf mentafwid apa yang dimaksud oleh Allah dengan kata-kata yad di sini. Ini kami kembalikan kepada Allah. Kami beriman kepada ayat ini dan membaca ayat ini sebagaimana adanya tanpa memikirkan dan tanpa mencari-cari apa takwil ataupun makna sebenar dari kata yad tersebut. Ini mazhabnya ulama salaf. Adapun mazhabnya ulama khalaf dari kalangan ulama Ahlus Sunnah yang tergabung dalam mazhab Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, atau yang kita sebut dengan Asy'ariyah, dan juga mazhab Imam Abu Mansur Al-Maturidi, atau yang kita sebut dengan mazhab Maturidiyah. Ini semua sama-sama mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, dalam masalah asma wa sifat terbagi kepada dua. Nah, generasi awal daripada kalangan ulama Ahlus Sunnah dari kalangan Asy'ariyah ini tidak mentakwil, umumnya tidak mentakwil. Mereka sama seperti ulama salaf, yaitu mentafwid, menyerahkan makna baik secara makna hakikinya maupun kaifiatnya, itu semua diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak dibahas. Nah, adapun mutaakhirin dan sebagian daripada ulama Asy'ariyah, mereka mentakwil ayat-ayat Allah itu dengan takwil yang sesuai dengan kemuliaan Allah, yang tidak lari daripada sifat-sifat Allah yang lain yang terdapat di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Imam Ibnul Jauzi sendiri adalah ulama Ahlus Sunnah, bahkan tidak segan-segan sebagian ulama memasukkan Imam Ibnul Jauzi sebagai ulama yang tergabung dalam faham Asy'ariyah. Ya, jadi ini beda antara dua orang ini. Adapun yang satu lagi yaitu Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ini adalah seorang ulama yang dalam akidah mengikut paradigma pemikiran Syekh Ibnu Taimiyah Al-Harrani, yang mana para ulama, ya, bukan saya yang mengkritik, tapi banyak ulama Ahlus Sunnah, baik dari kalangan mutakallim, dari kalangan ahli teologi, dari kalangan ahli hadis, itu banyak memberikan kritikan yang sangat keras dan pedas terhadap pandangan Syekh Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, yang dalam masalah akidah, kemudian dalam masalah fikih, itu telah melakukan banyak khawariqul ijma', hal-hal yang menentang ijma', sesuatu yang telah disepakati oleh para ulama baik dalam bidang akidah maupun dalam bidang fikih. Nah, apa saja penyimpangan mereka yang dianggap sebagai penyimpangan oleh para ulama, itu tidak tempatnya untuk kita bahas di sini. Insyaallah nanti mungkin ada waktu yang lain, ada kesempatan yang lain akan kita bahas insyaallah. Jadi saya tegaskan kembali bahwa penulis kitab Talbis Iblis yang kita pelajari ini
Nama beliau adalah Al-Imam Abul Faraj Ibnul Jauzi, seorang ulama ahlu sunnah wal jamaah yang dalam akidahnya ahlu sunnah, dalam fiqih bermadhab Hambali. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, para mustami', para pendengar sekalian, itulah mungkin pengantar untuk kitab Talbis Iblis pada pertemuan pertama ini. InsyaAllah nanti pada, saya lupa tanggalnya, kemungkinan tanggal 21 ya, kalau tidak silap ya, 21 Ramadan kita akan memulai pembahasan kitab ini dari halaman yang telah saya tentukan, yaitu pada halaman yang membahas atau memulai pembahasan tentang Talbis Iblis 'alal 'awam, perangkat yang iblis tebar ke atas orang-orang awam, insyaallah. Metode kajian kita dengan cara voice note atau dengan cara di-upload ke YouTube, dan harapan saya bagi teman-teman sekalian ya, sebelum mendengarkan kajian ini mari sama-sama kita bertahajud, kita melaksanakan qiyamul lail, salat malam. Jadi niatkan untuk melaksanakan salat malam, adapun ini kajian ini sebagai penyempurna saja. Jadi jangan kita nanti bangun dengan kajian tapi tidak melaksanakan salat malam. Nah, ini sangat disayangkan sekali. Jadi dua-dua kita kerjakan, insyaallah pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, akhir kalam, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.